tanya jawab ya. Ya. Jadi silakan dipimpin oleh Mbak Silvi, silakan. Oke, terima kasih Kang Asep. Kita buka 3 dulu. Di chat udah ada 2 yang menyatakan. Pertama dari Abiram Singh Yadav, dari Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan. Mungkin Pak Alex dan Mas Rahmat juga bisa melihat di kolom chat. Dari sudut pandang ilmu hubungan internasional atau political science, bagaimana sebaiknya kita memberi label virus corona, COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-2 misalnya, Wuhan virus atau Chinese virus dalam konteks perkembangan geopolitik dan geostrategis per hari ini. Itu dari Abiram. Lalu ada dari Dio Fikri, alumni UGM katanya. Silahkan Mas Dio. Langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Terima kasih Mbak Sylvia. Halo. Ya, silakan. Ya, nama saya Dio Fikri. Saya mau bertanya, mungkin saya mau mohon maaf dulu sebelumnya karena di tengah pandemi corona ini kita belum bisa melihat kapan berakhirnya pandemi ini. Lalu secara saya melihatnya secara past, present, and future-nya corona ini seperti apa gitu. Karena seperti apa yang dikatakan tadi sama Prof. Alexius, kondisi present ini kita adanya isu-isu ketidakadilan, adanya isu-isu hegemoni melalui vaksin-vaksin negara-negara besar gitu. Lalu kita melihat masa lalunya pandemi ini gitu. Kita melihat bagaimana sebelum pandemi ini terjadi ada gejolak besar gitu. Seperti dulu pernah ada hashtag World War III merebak setelah terbunuhnya Soleiman oleh Amerika gitu. Nah, apakah corona ini akan mengkatalis suatu setelah corona ini selesai gitu, dunia ini akan menjadi seperti apa gitu, perspektif HI ini akan melihat seperti apa gitu. Kita melihat 100 tahun yang lalu memang mungkin pandemi Spanish flu pada saat itu terjadi setelah Great War. Apakah mungkin gitu setelah corona ini kita akan melalui Great War selanjutnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dio. Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Ari Firmansyah dari Universitas Budi Luhur, membandingkan bagaimana yang negara-negara di dunia mayoritas mengalami krisis ekonomi, sementara Cina tidak, dan dilihat adalah apakah Cina masih bisa memanfaatkan momentum ini dalam menjual alat-alat medis ke berbagai negara. Is this their strategy gitu? Apakah ini salah satu strategi Cina untuk menguasai ekonomi dunia? Ini kayaknya pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh orang-orang tentang Cina. Silahkan. Silakan kita jawab dulu pertanyaan ini. Mau Pak Alex dulu atau Mas Rahmat dulu? Pak Alex dulu, Pak Alex silakan. Pak Alex silakan. Silakan Pak Alex. Halo, saya jawab dulu ya. Silakan jawab. Betul. Ya, terima kasih. Saya appreciate juga paparan yang diberikan oleh sahabat saya Pak Rahmat ya. Terima kasih kita diberi perspektif tentang China, Mas Nur. Terima kasih kembali, Prof. Abiram ya, Abiram ini mahasiswa saya, Bu Silvi. Oh. Mahasiswa S2 saya. Jadi saya senang sekali pertanyaan Mas Abiram ini. Pertanyaan yang bagus ya. Nama apa yang harus diberikan kepada
virus ini. Pertanyaan dari Abi ini memang sedikit bernada post-positivis ya. Name bagi post-positivis itu sesuatu. Dia part of discourse, ya kan? Anda bisa lihat ketika Trump menyebut itu, atau si Pompeo ya, menyebut itu sebagai Wuhan virus, itu ada sesuatu di dalam hatinya yang dia mau sampaikan gitu. Nah, kita yang penstudi HI, saya pikir karena ini kan nama penyakit, berikan kepada ahli-ahli penyakit itu, memberikan nama yang indikatif sesuai dengan natur dari penyakit itu. Poin saya adalah let us be neutral, ya. Sebagai penstudi itu kita netral dulu lah, ya. Kita jangan ikut seperti politisi, name it Chinese virus, Wuhan virus. Itu kan kita udah ada prejudice ya. We don't work with prejudice. We try to be objective. Kalau kita ikut pemikiran teori-teori tradisional, ya kan? Karena itu kan salah satu salah satu nilai di dalam kerjaan kita ini kan sebagai akademisi kan. So let us give a name that is independent from ideological judgment. Jadi jangan dulu berikan aja nama itu ya nama penyakit seperti nama penyakit lainnya gitu. Jadi kita ikuti aja Pak nasihat para ahli yang menangani penyakit itu. Nah, adapun analisis kita nanti, saya pikir ini terkait dengan pertanyaannya Mas Dio juga. Memang kita bertanya-tanya ya, kemana dunia ini akan bergerak pasca pandemi ini. Nah, satu yang saya takutkan, ya, negara-negara yang tergoda menggunakan senjata biologis ini menjadi sadar how effective this weapon is. Miliaran manusia harus tinggal di rumah. Ini senjata yang luar biasa efektifnya, ya, untuk melumpuhkan lawan. Nah, ini kan suatu wickedness ya. Ini ada saja yang tergoda. Oh, ternyata virus ini satu senjata biologis yang melumpuhkan ekonomi, melumpuhkan semua sektor ekonomi. Negara maju, negara tunggal langgang semua ini gara-gara ini virus. Andaikan dia memproduksi virus ini secara masif, ini betul-betul weapons of mass destruction. Ya, weapon of mass destruction. Nah, kita sebagai penstudi HI harus juga berpikir bagaimana membangun ya norma internasional, ya, persis seperti yang tadi diutarakan Mas Nur ya. Kalau memang ada negara sekuat China, how to make it responsible, gitu ya. Kita bergantung pada negara besar kan, yang menangani semua ini kan. Jadi kita butuh betul-betul mereka jangan memikirkan dirinya sendiri aja, tapi mikirin dunia ini secara keseluruhan gitu. Ya, andaikan ini diproduksi secara massal dan menjadi senjata biologis, nah ini menjadi tantangan baru bagi dunia internasional di kemudian hari. How to regulate that? How to create international regime, ya, to make sure bahwa kita orang-orang biasa ini merasa safe. Tidak akan ada yang menggunakan ini senjata biologis ini. Sekali lagi kalau benar ya, bahwa ini bocornya dari Institut Wuhan itu, wow, ini luar biasa ini, ya. Manusia sampai berjuta-juta. Saya lihat nanti baru baca di mana gitu ya. Nanti katanya sampai 70% penduduk dunia. Menakutkan sekali ya. Nah, jadi soal nama tadi saya pikir kalau saya sih pribadi, biarkanlah orang kesehatan yang memberi nama itu. Nah, let us not give it a political name, ya. Jangan kita berikan ini nama penyakit, ya. Penyakit itu biarkan kan nama penyakit lah, apa aja lah, nama indikatif menurut mereka. Dan adapun ke depan, apakah pandemi global ini mengubah moralitas, norma dunia ini? Saya pikir tidak.
Yang tergoda untuk hegemoni akan tetap hegemoni. Yang tergoda untuk dapat untung komersial akan tetap seperti itu. There's no reason why kita mengasumsikan bahwa tiba-tiba akan terjadi perubahan. Nah, jadi saya pikir kita menghadapi pasca pandemi global ini persis seperti kita menghadapi politik dunia pada masa lalu. Selalu akan seperti itu, ya kan? Yang sudah berposisi hegemoni, dia akan mempertahankan itu. Kalau ada satu negara sekarang yang berhasil menemukan vaksin ini, ya, saya lebih mengambil take full benefit of the doubt, ya, bahwa dia akan menggunakan itu sebagai senjata untuk mendominasi negara lain. Unless suatu organisasi internasional bisa mengajak dia, ya, seperti seruan normatif Direktur WHO kemarin, berilah akses kepada negara berkembang juga untuk membelinya. Pemerataan jauh-jauh hari sudah diingatkan. Implisit apa? Kepentingan komersial itu pasti selalu dijaga. Ini lukratif bisnis, ya, lukratif bisnis yang luar biasa kalau dia bisa menghasilkan obat karena kebutuhan miliaran manusia di dunia. Yang namanya orang kaya selalu tergoda untuk meningkatkan kekayaannya. So there is no reason to assume that morality in international politics will change. It will stay the same, ya. Yang tergoda untuk kaya akan tetap seperti itu. Yang tergoda untuk hegemoni akan tetap seperti itu. Harapan kita adalah multilateralisme tetap dijaga. That's the only hope, ya. Untuk negara berkembang seperti Indonesia ini, kita inginkan organisasi internasional itu supaya bisa mengerem sedikit negara besar ini, ya. Bisa mengerem sedikit si Trump yang mau hanya perhatikan Amerika, atau China, ya. China yang juga ingin keinginan sendiri, dia jadi lebih responsible. How to make China responsible? Menciptakan international regime, menciptakan organisasi internasional yang efektif menurut saya, ya. Itu dari saya dulu, Kang Asep, Bu Selvi. Itu ya. Tadi ada pertanyaan. Terima kasih, Prof. Ya. Mas Rahmat, silakan. Terima kasih, Mbak Sylvie. Ini ternyata dari 3 pertanyaan tadi di belakang ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Ini apa boleh saya jawab sekalian atau nanti aja? Boleh deh kalau supaya menghemat waktu. Ke pertanyaan lain itu adalah dikaitkan dengan BRI ya, Mas ya? Betul, iya. Saya coba. Tapi nanti ada juga Vici dari Universitas Pelita Harapan yang ingin bertanya. Oke. Terima kasih Mbak Sylvie. Terima kasih buat pertanyaannya yang sudah masuk. Dan saya mungkin tidak akan menjawab satu persatu secara terinci, tapi jawaban saya mungkin bisa meliputi semua. Yang pertama dari Saudara Abiram, saya sepakat dengan Profesor Alex tadi. Jadi saya tegaskan sekali lagi kalau secara keilmuan medis, virus ini disebut sebagai SARS-CoV-2 ya, untuk membedakannya dengan virus SARS yang pertama. Penyakitnya kemudian disebut sebagai COVID-19. Tidak ada yang namanya Chinese virus, tidak ada yang namanya Wuhan virus, dan seperti tadi kata Prof. Alex, jangan pakai nama politik ya. Kita kembalikan lagi pada ahlinya. Saya setuju dengan ini. Nah, yang kedua dari Dio, yang ini pernah menjadi mahasiswa S2 saya di UGM, Mas Dio, bertanya apakah Cina akan mendorong perubahan besar dalam peta politik internasional setelah pandemi ini misalnya berakhir dalam waktu yang segera. Nah, ini mungkin ada kaitannya juga yang bisa kita baca dengan proyeksi power transition ya. Ada banyak ahli misalnya Yosef Nye mengatakan ada power transition dari negara-negara barat ke negara Asia, dan mungkin ini kemudian virus ini menjadi seperti sebuah game changer, sesuatu yang kemudian menjadi pemicu bagi transisi kekuasaan yang lebih besar itu. Tetapi persoalannya pada saat ini kita tidak bisa tahu secara terinci bagaimana postur politik internasional setelah pandemi ini, karena pada saat ini tentu kita semua sedang disibukkan dengan cara-cara yang mungkin untuk bisa mengatasi persoalan baik
dalam konteks medis, dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks yang lain. Artinya dalam konteks responsible great power, kita masih akan sama-sama melihat apakah Cina akan menjadi pendorong bagi power transition itu, atau apakah dia akan tetap menjadi negara seperti yang kita lihat sekarang. Dalam konteks diskusi tentang politik luar negeri Cina, ini seringkali ditanyakan sebagai apakah Cina itu revisionis atau apakah Cina itu status quo power. Nah, ini diskusi yang nanti bisa kita tindak lanjuti. Kemudian Mas Ari dari Budi Luhur, boleh saya koreksi sedikit, pertumbuhan ekonomi Cina bukannya tidak turun secara drastis. Pertumbuhan ekonomi Cina gara-gara corona ini direvisi beberapa kali, itu yang bisa saya baca dari sumber-sumber yang saya peroleh, dan ditutupnya banyak kota di Cina, termasuk Beijing, beberapa waktu yang lalu juga ditutup, itu membuat perekonomian setempat itu sedikit melambat, ya, sedikit melambat. Tetapi setelah kemudian dibuka, jadi Cina sekarang sudah mulai membuka lagi ekonominya, diharapkan pertumbuhan ekonomi itu sedikit demi sedikit bisa kembali naik. Dan Cina ini kan juga menjadi sentral dari apa yang kita sebut sebagai global supply chain, ya. Ada banyak pabrik atau banyak industri internasional yang punya pabrik di Cina. Kalau itu ditutup atau lambat, ya, pertumbuhannya, maka mereka juga akan menjadi terdampak. Nah, ini yang harus harus diperhatikan dari sini. Apakah pandemi ini salah satu strategi Cina untuk menguasai ekonomi dunia? Saya tidak tahu, tetapi tanpa pandemi sekalipun Cina sudah menguasai ekonomi dunia. Sejak tahun 2010, Cina sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor 2, menggeser Jepang. Dan Cina sekarang punya cadangan devisa dolar yang terbesar di dunia. Jadi itu menjadi dasar saya untuk mengatakan tanpa pandemi sekalipun Cina sekarang sudah menguasai ekonomi dunia. Selanjutnya ada 2 pertanyaan menyangkut BRI dari saudara Adesta di International Women University dan Gideon Daud dari Budi Luhur. Saya asumsikan ini Mbak Adesta, ya. Apakah BRI ini akan terhenti? Mungkin iya, ya, mungkin iya, karena dari Cina sendiri juga dana yang disiapkan mungkin sementara dialihkan untuk menanggulangi virus. Kemudian Indonesia juga sedang mengatasi persoalan yang sama. Tapi kita baca di media baru-baru ini ada rencana untuk kembali membolehkan tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Indonesia. Ini mungkin nanti akan jadi persoalan yang baru, karena kalau mereka nggak bisa masuk, itu proyek BRI akan terbengkalai. Tapi kalau mereka masuk, itu akan menambah rumit persoalan dengan virus corona ini. Nah, yang jelas pendirian ibu kota baru di Kalimantan itu tidak terhenti pembatasannya. Kita bisa membaca di media bahwa pendirian ibu kota baru di Kalimantan itu juga merupakan salah satu proyek Belt and Road Initiative. Atau ada rencana Cina untuk membantu pembangunan ibu kota baru itu, sehingga nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Dari Mas Gideon, apakah pandemi akan menurunkan prestis Tiongkok? Apakah negara-negara lemah akan semakin dekat kepada Cina? Baru-baru ini mungkin kita bisa membaca berita, ya, bahwa Presiden Tanzania menolak bantuan 10 miliar dolar dari Amerika Serikat karena dia menilai bantuan itu sebagai penuh dengan syarat yang merugikan. Dan dia bilang hanya orang mabuk yang mau menerima pinjaman dengan syarat-syarat semacam itu. Jadi Tanzania ini menjadi contoh bahwa negara-negara yang ekonominya lemah belum tentu mau begitu aja tunduk kepada Cina. Mereka juga pastinya akan berpikir jangka panjang. Nah, yang jelas pandemi ini sedikit saja menurunkan Anda sebut prestis, sedikit menurunkan prestis. Tetapi ketika nanti Cina bisa keluar dari krisis,
dan dia bisa membantu negara-negara yang lain untuk juga sama-sama keluar dari krisis pandemi ini, mungkin saja prestis itu akan kembali naik. Begitu dari saya, Mbak Selvi. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Kita langsung sambung tadi visi dari UPH ya. Basically pertanyaannya adalah apakah momen ini bisa dimanfaatkan oleh Cina untuk memperbaiki citra kemanusiaan mereka. So like redeeming themselves kali ya, maksudnya visi ya. Dengan penjelasan dari Profesor Alex tadi, jadi dengan mereka memberikan bantuan kepada negara-negara lain. Prof. Alex, mau direspon? Beliau keluarkah atau Mas Agus? Prof. Alex keluar dari forum atau gimana? Masih ada. Nggak ada. Oh, nih. Saya lihat di list tidak ada. Nggak ada ya? Oh. Oke, Mas Rahmat mau mencoba merespon itu? Ini pertanyaannya via chat ini ya, Mbak Sylvia. Ya, memang salah satu persoalan besar bagi diplomasi kemanusiaan Cina adalah walaupun ini datang dari penilaian negara-negara Barat ya, mereka menilai bahwa Cina ini abai terhadap situasi hak asasi manusia secara domestik, tetapi kemudian menjadikan itu sebagai salah satu dari fokus diplomasi mereka. Maksud saya begini, sebelum pandemi ini kan banyak negara mengkritik Cina soal Uighur ya. Bahkan bukan cuma soal Uighur. Yang tadi saya cerita soal Dr. Li Wenliang. Itu juga mendapatkan kritik ya. Pemerintah Cina mendapatkan kritik dari dunia internasional. Tetapi pemerintah Cina bergeming. Pemerintah Cina tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dipertanyakan, sesuatu yang harus diperdebatkan. Sehingga bagi mereka, ini kan persoalan Uighur, ini persoalan domestik. Negara-negara lain tidak perlu ikut campur tangan. Dan cara Cina untuk kemudian membantu negara-negara lain dalam konteks diplomasi kemanusiaan, mungkin saja itu dijadikan sebagai salah satu pengalih, gitu ya, pengalih agar negara-negara tidak lagi mempersoalkan apa yang terjadi di Cina secara domestik. Jadi di samping Cina punya kemampuan ya finansial maupun kemampuan teknis untuk membantu negara-negara seperti Italia, Iran, ya Serbia, ya Presiden Serbia ini bahkan mengatakan ketika kami minta bantuan ke Uni Eropa nggak ada yang mau bantu kami. Italia juga begitu, nggak ada yang mau bantu kami negara-negara Eropa. Kami justru dapat bantuan dari Cina. Kami berterima kasih kepada Cina. Jadi Presiden Serbia dan Menteri Luar Negeri Italia, mereka bilang kami berterima kasih kepada Cina. Nah, ini menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan Cina diterima dengan baik oleh beberapa negara, walaupun seperti Amerika Serikat tetap menganggap itu hanyalah kamuflase untuk menutupi dalam tanda kutip borok yang ada di secara domestik. Gitu Mbak Sylvie. Oke, Prof. Alex nampaknya sudah kembali, benar? Prof. Alex ada? Ya, ada. Ada. Silakan, Prof, tadi ada pertanyaan dari visi tentang apakah dengan Cina membantu tenaga medis, memberikan bantuan tenaga medis ke negara-negara lain, ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki citra kemanusiaan mereka. Terus kita juga bisa teruskan juga dari William HIUGM, William Chu, masa depan dunia setelah COVID-19, is this going to be bipolar again gitu? Jadi akan menciptakan bipolar global seperti perang dingin antara Amerika Serikat dan Cina. Silakan Prof. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaan yang pertama. Kalau kita lihat yang urutan peristiwa yang
terjadi belakangan ini ya, course of events. Pada awalnya itu banyak negara yang mempersalahkan Cina gitu untuk tidak memberikan informasi yang terbuka kepada dunia tentang dahsyatnya COVID-19 ini. Lalu kita lihat ada satu level of generosity yang quite significant yang dilakukan oleh China. Jadi tidak mustahil memang hal-hal seperti itu, meskipun kita tidak bisa membuat satu kesimpulan yang definitif bahwa seperti itu, tetapi ada alasan untuk menduga, dan negara-negara besar selalu begitu kan, selalu menggunakan ekonomi untuk image building ya, untuk memperbaiki citranya. Ya kalau dia memang punya duit untuk membuat citra itu lebih baik, kenapa tidak digunakan sekalian kan begitu. Jadi adalah sedikit artinya masuk akal kalau orang menduga bahwa this is part of image building ya, bahwa saya menolong, bahwa saya care kepada dunia untuk menolong mereka yang kekurangan obat-obatan atau kekurangan duit. Dan psikologi negara besar, dia selalu menggunakan apa yang dia punya untuk to make himself look big, gitu kan gitu ya di politik internasional. Jadi kita di hubungan internasional juga tidak naif untuk selalu percaya bahwa gestur negara besar itu genuine about a charity, ya, genuine untuk benar-benar menolong. This is all about part of politics, ya, bagian dari, apalagi kalau kita kaitkan dengan urutan peristiwa yang ada, gitu kan. Di satu pihak ada, bahkan kalau benar ini ya, sekali lagi kalau benar, ada orang yang dihilangkan karena menyebarkan informasi ini, aduh, itu sesuatu yang luar biasa ya. Makanya saya melihat bahwa China is great economically, tapi yang tetap jadi pertanyaan itu, kepemimpinan global itu kan selalu harus didukung oleh values kan, values yang kira-kira acceptable lah untuk negara lain. Nah, selalu pertanyaan saya untuk China ini adalah, dia selalu berada pada posisi how to make his political regime secure, gitu. Kalau ada sesuatu yang mengancam itu, dia akan mengabaikan yang lain, karena itu kepentingan strategis dia, gitu. Ya, lupakan semua human rights, lupakan semua pertimbangan moral yang lain, dia akan menempatkan di tempat yang pertama how to perpetuate this regime. Bagaimana membuat regime ini tetap berlangsung, survive, ya kan? Dengan caranya dia, gitu loh. Dengan caranya dia. Nah, seandainya itu berbenturan dengan apa yang dimaui oleh dunia internasional, pertanyaan kita adalah, kalau China itu dia ada leading position, kira-kira dia akan mendahulukan yang mana? Itu kan jadi pertanyaan kan. Kita tidak ingin menjawab pertanyaan itu untuk Beijing ya. Tetapi I hope you see the dilemma ya, dari suatu rejim yang naturnya seperti itu ya. Yang kekuasaan itu harus tersentral di satu tangan, satu partai. Dan tidak ada kontestasi ide secara bebas gitu. Nah, ketika berhadapan dengan dunia internasional yang menginginkan satu nilai yang lain, yang di mata China itu berpotensi untuk mengancam rejim dia, China has to make a choice. Nah, apa pilihan China? Apa pilihan Beijing? Nah, ini jadi pertanyaan tepat. Kemudian, apakah ini mengarah ke bipolar? Saya kira mungkin tidak ya. Karena sudah banyak juga negara-negara yang secara ekonomi tampil sebagai kekuatan besar ya kan, yang juga harus diperhitungkan ya. Bukan hanya melulu antara Cina dan Amerika saja. Makanya sekarang kan ada G20 kan. Ya, saya rasa kalau G20 saya melihat bahwa dia
muncul itu sebagai pengakuan terhadap negara-negara yang tadinya negara berkembang, dan mereka juga punya suara gitu loh untuk diikut sertakan. Ya. Kalau tidak itu mereka tidak akan ngajak. Karena itu saya pikir kita akan tetap melihat dunia yang akan tidak bipolar sih. Akan banyak pusat-pusat kekuatan yang juga punya suara di dalam dunia internasional. Karena Rusia ada di mana nanti kan, BRICS ada di mana gitu. Mungkin tidak melulu pada dua negara itu aja. Ya. Jadi lebih terpencar dia kekuatannya, gitu. Udah, masih ada pertanyaan saya kah? Untuk saya kah? Masih ada satu lagi pertanyaan dari siapa? Muhammad Rayada dari UPN Veteran Jakarta. Mungkin buat keduanya, Prof. Alex dan Mas Rahmat. ASEAN, what happened to ASEAN? Dengan kondisi seperti sekarang sepertinya tidak terlalu terdengar. Monggo kalau bisa, walaupun agak keluar dari topik sedikit, tapi nggak apa-apa. Kita punya pendapat masing-masing tentang ASEAN nampaknya. Mau Profesor dulu tuh? Aku dulu, Mas Rahmat. Mas Rahmat dulu deh. Ya. Oke, terima kasih Prof, terima kasih Mbak Sylvie. Dari Muhammad Rayada, mohon maaf saya tidak tahu banyak ya tentang bagaimana ASEAN menyikapi pandemi ini. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan, tetapi sekaligus ini saya beritahukan bahwa Senin pekan depan, tanggal 18 Mei, HIUGM akan mengadakan webinar dengan topik yang persis seperti yang Anda tanyakan ini. Jadi bagaimana ASEAN akan menyikapi pandemi virus corona. Nanti coba akan saya berikan, kalau sudah ada flyernya, bisa saya berikan ke teman-teman di AIHI untuk bisa disebarkan kepada komunitas yang lebih luas. Nah, saya ingin sedikit saja menjawab pertanyaan dari William. William ini mahasiswa S1 di tempat kami di HIUGM. Memang kalau kita lihat belakangan ini, di hari-hari terakhir ini, media-media internasional melansir berita atau melansir kolom tentang kemungkinan munculnya a new Cold War antara Amerika Serikat dan Cina, dengan melihat pada yang tadi saya bilang tit for tat, melihat pada hubungan antara kedua negara saat ini dan seterusnya. Terlepas apakah itu akan menjadi kenyataan atau tidak, tetapi berdasarkan pengamatan saya, pembacaan saya terhadap politik luar negeri Cina, negara ini sangat menekankan pada multilateralisme. Jadi dia tidak melihat persoalan ini sebagai persoalan hanya antara Cina dengan Amerika Serikat, tapi ini persoalan bersama, persoalan global. Multilateralisme yang kemudian nanti akan mengarah kepada multipolarisme. Jadi bipolar, saya setuju dengan pendapat Prof. Alex tadi, bipolar mungkin bukan sesuatu yang akan terjadi, tetapi multipolarisme dalam pandangan Cina adalah sesuatu yang harus diusahakan. Walaupun mungkin Amerika Serikat tidak terlalu yakin dengan multipolarisme ini. Sedikit juga saya tambahkan, tadi Prof. Alex menyatakan yang dibutuhkan dari Cina sekarang adalah values, ya, values untuk bisa diterima sebagai pemimpin komunitas global. Nah, values ini kalau boleh saya tambahkan, values-nya adalah bagaimana Cina bisa menyediakan public goods bagi masyarakat internasional. Jadi sebagai seorang pemimpin kan bukan cuma harus sekedar kuat, ya, bukan cuma sekedar dia itu diterima, diakui oleh negara-negara yang lain, tetapi dia juga harus menyediakan yang menjadi kebutuhan bersama, yang menjadi public goods. Nah, sekarang ini penanganan tenaga kesehatan, penanganan virus dalam bentuk pengiriman tenaga medis, penyediaan alat kesehatan, itu adalah public goods yang bisa diberikan oleh Cina, sehingga dari situ bisa kita lihat bahwa memang Cina sedang berupaya untuk menjadi dalam tanda kutip pemimpin dalam mengatasi persoalan virus corona ini. Begitu Mbak Sylvie?
Baik, terima kasih Mas Rahmat. Rombongan pertanyaan terakhir, tapi Pak Alexnya sayangnya keluar lagi dari forum. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Pertanyaan untuk Pak Alex saya skip dulu. Mohon maaf ya Fahri, nanti kita tunggu Pak Alexnya kembali. Dari Mas Ahmad Ismail dari UI, Mas Rahmat, apakah berarti dengan adanya negara-negara Uni Eropa gagal meminta bantuan ke Uni Eropa, apakah itu kemunduran dari regionalisme Uni Eropa? Firia dari UPH mau bertanya langsung, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Jadi saya mau bertanya, jadi kan tadi kan kita kan bisa lihat pembahasannya itu kan kalau misalnya China itu tuh sekarang tuh berusaha untuk menjadi sebuah responsible great power. Tapi itu di satu sisi juga kita bisa lihat bagaimana China dalam berupaya menjadi pemimpin dalam pandemik ini tuh dia mengambil langkah yang dikecam di ranah internasional, baik dari penutupan data terkait COVID-19, terus juga pernyataan dari representatif China di WTO mengatakan sendiri bahwa sekarang itu saat yang baik untuk China untuk melakukan kegiatan buyout pada perusahaan negara lain yang terancam seperti di Eropa dan Amerika, dan juga para diplomat Cina yang sekarang dijuluki sebagai wolf warrior, di mana mereka tidak menggunakan bahasa diplomat yang sepantasnya dalam membela China terkait atas isu pandemik ini. Seperti contohnya malah salah satu diplomat China menuduh Amerika yang membawa virus corona ini ke Wuhan. Terus di satu sisi itu kita bisa melihat bagaimana China berusaha melalui strategi diplomasi untuk menjadi pemimpin dengan yang bisa dibilang halus dengan memberikan pembantuan penanganan COVID-19 ini di negara lain. Tapi juga kita bisa lihat di satu sisi juga mungkin strategi diplomasi yang ditempuh juga itu bisa dibilang kasar juga dengan cara dia sengaja untuk buy out di perusahaan, padahal kita tahu kalau kondisi pandemik ini memang merugikan semua negara, tapi mereka mana berusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesusahan yang dialami negara-negara lainnya juga. Terus sebenarnya apa sih yang strategi diplomasi yang benar-benar pengen ditempuh oleh China di pandemik ini dalam berusaha untuk menjadi pemimpin di post pandemik selanjutnya? Terima kasih. Baik, langsung saja Mas Rahmat. Ya, terima kasih buat Firia, dan juga tadi ada satu pertanyaan dari Ahmad Ismail. Seperti halnya ASEAN, saya juga tidak terlalu banyak mengikuti Uni Eropa, tetapi yang kita bisa baca dari media, ini kan negara-negara Uni Eropa ini, kecuali Inggris ya, yang sudah keluar, itu juga terkena dampak yang sangat serius dari virus corona. Tadi saya sampaikan di awal ada Italia, ada Prancis, Jerman juga begitu. Walaupun liganya akan kembali dimulai ya di akhir bulan ini gitu. Negara-negara Uni Eropa terkena dampak yang sangat serius, sehingga mungkin itu sebabnya mengapa mereka tidak bisa mengorganisasikan sebuah kesepakatan bersama untuk menanggulangi virus ini secara bersama-sama juga, baik dalam konteks penanganan medis, dalam konteks penyediaan dana dan lain sebagainya. Mungkin itu sebabnya. Sehingga ketika Cina datang ke Italia, Cina datang ke Serbia, Cina datang ke Spanyol, itu dilihat sebagai bentuk dari ketidakmampuan Uni Eropa dalam mengatasi persoalan. Saya kira ini harus diletakkan dalam dua hal yang berbeda. Dan mohon maaf karena saya tidak mengikuti Uni Eropa secara sungguh-sungguh, saya tidak berani mengatakan apakah ini pertanda kemunduran dari regionalisme Uni Eropa ataukah tidak. Nah, pertanyaan dari Firia tadi, di samping hal-hal yang tadi sudah disebutkan, memang satu hal lagi yang perlu saya tambahkan di sini, WTO tidak mengakui Taiwan, ya. Padahal Taiwan ini negara yang di samping Korea Selatan dan Singapura, walaupun kasus di Singapura sekarang naik lagi, Taiwan ini salah satu best practices ya, dalam mengatasi persoalan virus corona. Cuma karena keanggotaan Taiwan di WTO itu diblok secara efektif oleh Cina, maka WTO tidak bisa mengakses Taiwan. Begitu juga Taiwan tidak bisa kemudian memberikan bantuan yang diperlukan untuk menanggulangi krisis ini dalam konteks WTO. Jadi bisa kita lihat di situ ada responsible great power, tapi di sisi lain, seperti tadi Anda katakan, ada cara-cara kasar yang dijalankan oleh pemerintah Cina dalam diplomasinya. Nah, apakah itu yang dibutuhkan oleh Cina?
Dalam konteks yang berbeda, mungkin bisa kita lihat di Laut Cina Selatan. Cina mengatakan tidak, kita tidak akan bentrok, kita akan mencari penyelesaian bersama. Tapi di sisi lain dia menjalankan kebijakan-kebijakan yang asertif, ya, agresif dan asertif. Ini menunjukkan ada sifat kemenduaan dalam politik luar negeri Cina. Tapi itu tergantung lagi pada tujuan yang hendak dicapai, ya. Tujuan yang dicapai dalam konteks responsible great power, apakah dia mau menggunakan cara-cara yang tadi yang bagus, diplomasi kemanusiaan dan lain sebagainya, atau cara-cara yang tadi disebutkan oleh saudara Firia tadi. Terlepas dari itu, saya kembali mengulang bahwa posisi Cina sebagai responsible great power itu mendapatkan tes yang sangat besar dengan adanya virus corona ini. Begitu Mbak Silvi dari saya. Makasih Mas Rahmat. Nampaknya Prof. Alex tidak bisa kembali karena ada masalah dengan koneksi internetnya. Sebelum kita tutup, saya punya beberapa catatan dari Prof. Alex. Kita sudah diajak melihat bagaimana kasus kondisi sekarang ini dapat kita lihat dari perspektif HI, dan beliau sangat menyarankan bahwa kita menggunakan perspektif yang bisa memasukkan norms dan values di dalamnya, karena pada akhirnya ini akan bicara tentang kemanusiaan juga. Dan dari Mas Rahmat, terima kasih banyak telah memposisikan Cina dalam konteks isu ini, dan terima kasih telah menunjukkan kepada kami bagaimana seorang akademisi seharusnya melihat sebuah negara tanpa emosi, sangat objektif, tidak memihak, tidak menghakimi. Terima kasih banyak Mas, contohnya, panutannya. Kang Asep mau menambahkan? Ya, terima kasih Mbak Silvi. Terima kasih Prof. Alex dan juga Mas Rahmat. Tentu dalam beberapa hal ya, berbicara kalau perspektif teori kritis ya, bahwa hal yang perlu dilakukan saat ini dan ke depan adalah memang semua negara ini sebaiknya terbuka gitu kan. Terbuka dengan istilah denaturalisasi, dalam artian bagaimana karena itu tadi ya, ada perbedaan-perbedaan informasi ya, baik dari aspek sosial, bahkan aspek kesehatan pun berbeda itu pendapat-pendapatnya itu. Nah makanya sudah saatnya masyarakat global bersatu supaya COVID-19 ini bisa diatasi bersama, baik negara maju, berkembang, ataupun ya negara miskin lah. Dan juga untuk Cina ya, tentu nanti akan jadi ini pertarungan kalau menurut saya COVID ini, apakah Cina akan lahir menjadi apa pahlawan COVID ya, atau justru sebaliknya ya. Seiring dengan hal tersebut kan minta beberapa negara maju dibuka penyelidikan terkait COVID ini yang dianggap sumbernya dari Wuhan ya. Itu saja mungkin sedikit informasi atau sedikit tambahan dari saya. Begitu Mbak Silvi. Baik, Kang Asep, terima kasih juga teman-teman dosen dari berbagai universitas. Tadi ada beberapa dari Cendrawasih, ada Kayana tadi saya lihat tapi sudah meninggalkan ruangan. Kayanti Sinaga juga masih ada, orang Batak yang di Papua. Terima kasih sudah datang. Mas Heri, ada Kamala dari Universitas Mataram juga, Mas Rahmat. Ada teman-teman dari Halu Oleo, ada Mas Budiro juga, ada dari Iwu, banyak sekali. Saya ketinggalan siapa ya Mas Agus? Nggak bisa disebutkan satu-satu kayaknya ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di forum kali ini bisa menjadi pemicu untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Silahkan Mas Agus, apakah kita akan lanjutkan setelah Lebaran ini? Buat teman-teman semua, terima kasih Mas Rahmat, sekali lagi terima kasih banyak. Mas Agus, terima kasih. Kang Asep, nuhun pisan. Semuanya, dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Mas Rahmat, Prof. Sama-sama Kang, terima kasih.